yang punya data kan laporkan. Oh ini penistaan berdasar kitab ini menyeleweng dari agama, menyimpang agama, laporkan. Kalian punya data. Iya kamu dong yang laporkan. Enggak punya data. Bentar. Saya enggak punya data. Ini narasinya kok sama ya, narasi konyol ya. Narasi konyol ketika berdiskusi. Narasi konyol ketika berdiskusi gitu nanti ya sudah laporkan polisi kan begitu kan. Konyol nih. Kok konyol? Ini negara hukum. Punya aturan. Bukan. Bahasanya ketika kita ini tadi ketika berdiskusi ya, berdialog gitu ya. Ya mencari bukti, udah buktinya dibuktikan. Nggak ada bukti. Dan saya anjing, kambing, amanah. Jadi udah lama saya melihat itu, setahun yang lalu lah, hampir 2 tahun yang lalu kan gitu ya. Cuma sayangnya saya tidak mencatat ya, karena saya tidak punya kepentingan itu. Pendusta. Ya. Ini ya, kalau kamu mengatakan ini pendusta dalam kitab Fathul Mu'in, bisa Hikiratul Ain ya. Fathul Mu'in laporkan. Menuduh pendusta padahal buktinya jelas. Katanya kamu minta Anda bukti. Anda ada bukti, laporan ke polisi. Itu penistaan. Ya, kenapa takut? Saya baca. Ahok aja dihukum kok. Ya kan? Di kafir itu. Wa qaulu Ibnu Abdussalam ya kan. Ahok aja dihukum. Waliyun qala anallah. Kalau itu penyimpangan, laporkan. Makanya saya akan bacakan dulu. Nggak penting, kalau itu penyimpang, laporkan saja. Saya bukan polisi. Ya, ya kalau bukan polisi kenapa ngotot aja kamu minta bukti dulu, minta sepil. Ini jawabannya. Kalau Muhyiddin budak-budak jongos ini emang botol. Enggak usah. Ini kebanyakan minum air kencing. Emang botol. Banyak minum. Nah, itu botolnya 7 turunan. Makanya begini, ini turunan yang berapa nih? Nah 7 turunan botolnya ini. Makanya lo, anak lo, kakek lo, dan seterusnya itu botol semua kalau menurut gua ya. Karena dijelaskan tuh ujung-ujungnya aku NU dan lain sebagainya. Lo imam yang katanya sang doyan apem cewek itu, yang kasus masalah cewek itu kan PKI. Alah, nggak ada ilmu, so bicara pengen tahu kitab. Sudah dijelaskan, jawabannya simpel. Emang kalau namanya budak-budak itu ya gini, domba-domba tersesat ini. Kalau menurut saya ini domba tersesat. Nah kalau dia nggak tahu masalah kitab itu ya lu kok jangan dijelasin. Kalau dia si Abu Abu Jahal ini mendingan dijelasinnya di bawah pohon kurma apa di kandang domba, dia pasti tahu jawabannya karena itu ajaran mereka. Nah begitu nanti kalau misalkan jarak kubur mereka meratap-ratapi ini apa tembok, itu sama tuh. Nah iya nggak? Kristen ini jelas nih. Iya. Teriak-teriak PKI berarti dia lebih tahu dari PKI-nya karena dia PKI. PKI itu ngomong tanpa data. Sebentar, tadi kamu minta data, saya bacakan. Yang saya minta dengar. Yang saya minta data tentang omongan anjing, babi. Data. Otak lu tuh nggak ada datanya. Lu kan pintar, cuman nggak ada otak. Kristen satu nih. Cuman nggak, ya namanya juga udah jelas. Abu Jahal ini gimana sih? Iya lu kok duduk sama ya Abu Jahal ini. Ini Abu Jahal ini jangan diserangkan masalah itu. Dia tanya deh, kayak lu kok pasti dia tahu jawabannya di bawah pohon kurma apa di kandang domba. Dia tahu Kristen, itu Kristen bukan Islam. Lo tahu nggak? Kau ini pembaca Islam, Kristen rupanya kau nih. Domba tersesat termasuk Alawi junjungan lu domba tersesat. Kalian disembelih, mau ya disembelih dulu tuh kalau Kristen. Lu tanya ke junjungan lu nih, lu tanya ke junjungan lu. Orang PKI, kalau disunat, sekarang ngatain orang Kristen berarti kembali pada dirimu sendiri. Domba tersesat itu pernyataan Kristen. Abu Janda. Ketahuan belangnya Abu Jahal ini ya.
Ternyata Abu Jahal kawan belakangnya ya. Aku mau tanya Abu nih si Abu Jahal Janda. tiap hari minum air kobokan berapa kali? Jadi, saya mau tanya Abu Jandal. Ini benar kamu ini minum air kobokan? Air kencing, Oh, air kencing. Itu kan kebanyakan pendukung Air imat. kencing. Enggak, jawab aja. Suka Jawab fitnah. aja. Enggak, Apakah saya enggak benar? pernah. Saya enggak pernah. Demi Allah. Pernah. Demi Allah. Masih. Oh, nggak pernah. Kan Jadi, tadi sudah disebutkan Air kencing, kalau air kencing Makanya lapor polisi. Woi, Abu Jahal, goblok. Tadi udah disebutkan itu. Kalau memang benar penista agama ya lapor polisi di proses hukum. Ini negara hukum. Bukan negara kamu narasinya bagaimana menyikapi tadi data tadi. Katanya tadi minta data. Saya minta sepil tentang pernyataan binatang tadi, anjing, babi, itu yang saya minta. Terus kalau Bahaim saya itu loh. kan kamu taslim ya. Kenapa nggak dikasih itu? Dibicarakan taslim lain, ya? diminta lain, yang ditampilkan lain, dibicarakan lain. Ini Nggak lebih nyambung. utama karena apa? Dia itu mengaku sebagian daripada Allah. Ini sama dengan perkataan. Coba yang kita Fathul jadi Mu'in. masalahnya. Ya, Fathul Mu'in mengatakan, saya bacakan lagi. Wa qaulu Ibnu Abdus Salam, Fathul Mu'in halaman 137. Dengarkan. Dengarkan dulu. Yang aku minta apa? Yang aku minta apa? Kasih aja kal Bahaim itu biar ngeyel. Males saya nanti saya kasih kamu nggak taslim Nggak percuma. ada, nggak ada data. Jangan disepilkan itu Abu Jahal itu. Bapaknya goblok itu Ini. namanya. Jangan Abu Jandal, jangan sok-sokan dengan nama Abu Jandal ya. Jangan Abu Jahal. PKI ngaku NU. Jangan Makanya saya sok-sokan dengan nama Abu Jandal Dengan itu. PKI nih, ngaku NU ini. Ini ulama besar loh ya yang mengarang kitab Fathul Enggak, Mu'in. ini Baklawi nih, Baklawi udah 100% Baklawi dia ini. 100%. Ngaku pribumi dia. Saya pribumi asli. Asli dari Allah. Oke. Allah mengetahui. Allah Baklawi. mengetahui. Allah Maha mengetahui, bukan Anda. Bohong. Oke, saya mau tanya lagi. Saya mau Allah tanya tidak lagi Abu mengetahui. Jandal. Kaulah PKI sebenarnya menidakkan Saya Allah. mau tanya lagi. Ayo bohong. Apakah Abu Jandal sudah Kau kawin? tidak percaya sama Allah, kau Abu PKI. Jandal, Abu Jandal, Nggak ada. Abu Nggak ada Jandal. pribumi ya. Nggak ada pribumi yang menuduh orang sesama Muslim itu PKI. Nggak ada. Kecuali Baklawi. Masukin di sini biang PKI ini. Bentar, mau nanya, PKI itu ngaku NU. Ya, saya Abu Jandal, bacakan saya mau dulu, nanya Abu bacakan. Jandal. Ini ya. Abu Jandal udah kawin belum? Ya, Udah kawin belum? bentar ini saya bacakan dulu, saya bacakan Enggak. ya. Ya ini wa qaulu Ibni Abdissalam dan PKI orang mau bertanya itu. ya Aduh, nggak pakai Ibnu arti. Abdussalam yu'azzaru waliyun, yaitu dihukum atau ditaksir seorang wali kola yang berkata anallah, aku adalah Allah, fihi nadrun, Laporkan. dan ini merupakan suatu Laporkan. perkataan Yang nanya, ya aksen tidak minta itu. li'annahu, makanya dengarkan dulu saya bacakan supaya kamu paham ya kan. Itu Ini karangan sendiri. wahdatul wujud. Dengarkan dulu. Karangan Li'annahu sendiri. angkolahu wawa mukallifun, ya dikarenakan dia itu ketika berkata dia itu dalam keadaan mukallaf, dalam keadaan sadar mengatakan itu, sebagaimana tadi Fakih Muqaddam mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, ya kan. Nah itu ditakzir, maka takzirnya itu dipenggal, sedangkan hadnya fahuwa kafirun, hukumnya adalah kafir itu hadnya. Nah terus ya wa ingkola ya wa ingkola halal ghaibati. Nah dan bila mana dia itu mengatakan dalam keadaan ghaibah atau tidak sadarkan diri, almani'ati litaklif, yang mana keadaannya itu adalah mencegah untuk dalam keadaan kesadaran, fa ayyu wajhin, maka itu ada suatu jalan, suatu hukum apa litakziri, ditakzir. Takzirnya apa? Kasyifil syar'iyyah, dipenggal kepalanya. Jelas ya. Kenapa Fakih Muqaddam kok nggak dipenggal kepalanya? Katanya Fakih Muqaddam orang yang ahli fikih, yang terkenal anu. Ternyata nggak dipenggal.
berbeda dengan Al-Halat. Al-Halat itu tidak terkenal sebagaimana Fakih Muqaddam. Berarti Fakih Muqaddam itu nggak ada. Fiktif. Itu loh. Itu terserah. Enggak ada hubungan dengan saya, mau ada mau enggak terserah. Oh, Saya mau tanya narasi tentang hubungan kamu, Abu Jandal. Abu Sekarang Jandal, kalau itu menyimpang, kan itu kalau semuanya tidak menyimpang, ada hubungannya. dilaporkan. Kok repot sih? Abu Jandal, Ya kan Habib kan? Habib kan? Ahwal. Ahwal Kabib. Koplak. Kok jadi manusia itu yang gentle, Lek Habib. Saya gentle. ngomong Habib. Saya orang pribumi. Saya asli pribumi. Saya orang Sumatera. Saya tinggal di Pulau Batam, Kepulauan Riau. Mau ketemu saya silakan. Abu Saya orang Jandal. Kepulauan Riau. Batam, Kepulauan Riau. Iya, oke. Dipancing kena Habib. Oke, saya mau tanya sama bener orang Kepulauan Riau? Bener ya, Kepulauan Riau ya. Sama nih kan nggak ada kejadian kitab-kitabnya Hamzah Al-Fansuri itu dibakar di Samudra Pasai. Ingat tuh sama? Hilang suaranya, Punya nggak ada. Kepulauan Riau. Hah? Suaranya hilang. Suaranya hilang, nggak kedengaran. Nggak dengar. Kitab yang Sampean dibakar ingat tadi loh. nggak ada kejadian pembakaran kitab-kitabnya Hamzah Al-Fansuri di Samudra Pasai? Ingat nggak? Saya tahu, saya pernah baca sejarah. Tapi bukan di Batam itu. Bukti di Sumatera. Loh, kan tadi saya sudah ngomong di Samudra Pasai. Samudra Pasai itu Ya, mana sih? itu sejarah di Aceh. Ya, berarti kan paham Ya, mengenai kejadian Al-Halaj atau Tahu mungkin saya. pemahaman Ya. tentang Al-Halaj. Ya sudah. Kalau coba Jadi- sama korelasikan itu dengan Fakih Muqaddam, gimana? jadi dipenggal aja lehernya. Kalau mampu, silakan. Kan Habib kan? Mukiman itu ngomong tanpa data, menuduh orang tanpa Nggak ada data lagi. Mukiman. Tadi kan sudah ada kitabnya. Ngaku NU, Bacakan padahal PKI. datanya. Kitab NU. Tanpa Fathul data. Mu'in. Ngaku NU, padahal PKI. Mukiman itu. Nah, Ahwal. Boleh Ahwal nggak saya Koplak. tanya? Saya tanya jawab jujur ya. Abu Jandal jujur ya. Saya mau tanya sebentar aja. Ya. Abu Jandal udah kawin? Sudah. Pernah nggak Mbak Alwi minta istrinya Abu Janda nyicipi gitu? Saya nggak pernah jumpa Habib. Dia nggak pernah minta Ahwal Koplak. saya. dia memang nggak pernah jumpa. Wong dia Jumpa dirinya wong dia Pak Albi. Dirinya sendiri itu Habib. Mukiman itu bicara tanpa data suka nuduh. Orang bukan nuduh orang-orang tanpa data. Yakni. Nah, mungkin Ya, rata-rata nih. itu omong kosong, ngomong doang. Tadi saya sudah membacakan data, masih belum anu kan tadi ya. Sampai Fathul Mu'in Yang saya minta tunjukkan. data. Yang saya minta Kamu data. pernah nggak baca Fathul Mu'in? Saya tanya. Fathul Mu'in kita Nggak pernah, nggak pernah. Wah ya Allah ya mangka dek gak ngerti rek. Yang saya tanya tadi tentang pernyataan binatang, anjing, babi, itu yang saya minta. Ada kalau saya tunjukkan nanti kamu taslim ya. Spill, silakan spill. Loh, Taslim, pas- ya, pas- Luko. sepil. Nggak Saya ngerti tunjukkan nanti kamu taslim. taslim percuma. Kalau saya Nggak tunjukkan ngerti nanti kamu taslim dia. Kalau spill, saya taslim. Kalau spill, saya taslim. Nah, Alah, wong Pil. pembohong. Mungkin. Ngapain orang seperti ini? Nah, nggak ada buktinya. Otak itu aslinya udah kedua kali ini. Mungkin. Tadi sudah disampaikan sama Cak Luko Joyo, ada beberapa keterangan yang lebih biadab dari yang dilakukan oleh Mbak Alawi. Yang dia ada itu Dibacakan di ngaku Sahrul NU Ainiyah. PKI, tadi PKI. Gitu kan? Lah Yang- ternyata yang kamu dia tidak ada menyikapi dengan narasimu, tiba-tiba kamu langsung ngomong lapor polisi. Itu kan koplak jenenge Ahwal Kabib.
Gini saja loh. Kamu kan nuduh PKI toh? Ya. Udah. On cam dulu. On cam dulu biar kami tahu gitu loh. Kami kan berhak membela diri. Nggak bisa on cam, akun kecil. Alah. Bisa. Saya bisa on cam. Ayo on cam. Untuk apa? Nah, kamu kan tadi nuduh kami PKI. Sebentar ya. 5 menit saja. Atau 2 menit aja. Oke. Oh iya, on cam mau. Ayo. Kok Terus nuduh 75? kami PKI. Sudah ya? 75 Girinata. Nggak bisa. Mana on cammu mana? Sudah tadi. Ngomong aja saya enak dewe. Nuduh-nuduh wong PKI. Kayak apa ya kan? Bumi. NU tapi bukan NU. Fitnah itu ke PKI. Salah. Katanya on cam. Mulutmu berdusta ahwal kabib. Koplak. Sudah ya? Aduh. Tapi hebat Tapi ya. Mbak Lawi itu risih dengan tuduhan imigran. Dia selalu ditanya, aku pribumi begitu. Apa? Nggak penting. Saya nggak bohong. Allah tahu saya dusta atau tidak. Kamu itu nggak ngerti ya. Di sini itu ya ada Syekh ada di sini dan juga penyapu ranjau. Ya. Nanti hilang wong iki. Enggak ada. Mereka itu kan tahu dialekmu itu ya opo. Emang kami bisa mbok bohongi. Pak Alawi. Itulah mukiman itu ngomong mukiman bicarakan pada Gak usah goro. Gak usah bohong. Saya ada di sini dan Kang Penyapu Ranjau itu juga orang Arab. Allah Biasa pakai dialek pakai dialek Arab. Saya orang Kepulauan Riau, orang Batam ya. Saya pribumi Batam. Nah, untuk Anda ketahui, Ya. Abu Jandal, kamu bilang Allah mengetahui. Oke. Sekarang kamu mengatakan orang PKI, berarti Allah mengetahui bahwa Anda PKI. Iya. Mengaku NU tapi bukan NU. Orang yang mengatakan orang PKI, dirinya lah yang PKI. Karena tidak akan mengerti seorang PKI kalau bukan orang PKI-nya sendiri. Ngaku NU. Udah, kamu yang PKI. Kamu sendiri yang PKI. Kamu yang bilang tadi. Kamu sendiri yang bilang, berarti kamu yang PKI-nya. Kamu yang Tempat bilang. kami sudah azan. Saya mau sholat dulu ya. Sudah azan. Kalau kalian kan nggak sholat. Sudah azan di Batam sudah azan. Nggak ada orang pribumi yang menuduh pribumi lain itu PKI, nggak ada. Yang ada Jadi Kabib yang menuduh suka dusta, PKI itu biasanya Kabib gitu. Itu PKI. Riau, ya kamu ngaku Riau. Azan Zuhur Riau itu 12.20. Sekarang jam berapa? Nampak kau dusta. Kau dengar ya suara azan ya. Ini PKI banyak nggak sholat nih. Berarti kamu bukan di Riau. Mana? Itu ngaji bukannya adzan. Ngakunya di Riau. Iya. Makanya Kepulauan Riau. Iya, Kepulauan Riau itu adanya zuhur ya 12.20. Mana? Dengar PKI. Assalamualaikum. Handphone ya iso ae. Sepi. Kalau di Madura sudah Bang PKI nggak sholat. Abu. Saya sholat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu. Aduh, ini kenapa, Bang? Saya nih
saya ini rindu ya. Ini jujur kawan-kawan, kenapa saya ini suka naikin Mbak Alwi, naikin Mukibin gitu. Satu rindu gitu loh. Rindu yang lucu-lucu kayak gini Ini nih. Jeko itu. Jeko naikin bang. Bang Om Z. Tuh ada tamu. Jeko. Ada tamu Rafa, silakan. Oh silakan Bang Rafa. Ya. Iya. Mau bicara apa saya? Setelah mau bicara Silakan, apa aja silakan. dah. Ya silaturahmi aja, Pak Kiai. Ini judulnya Mbak Alwi penipu nasab. Jadi gimana menurut Anda? Gimana ya? Saya nggak bisa jawab. Biar sesepuh aja yang menjawab. Sel Ketiri. Halah. Kalau saya dibilang Mbak Alwi penipu nasab, saya nggak setuju. Iya. Karena apa? Kalau nasabnya Mbak Alwi sohe sampai nggak alami, Iya. iya toh. Tapi kalau Zuria itu Zuria Rasulullah itu palsu. Itu. Yang lebih tegas lagi, Mbak Alawi jualan nasab. Jualan nasab. Iya. Jadi ini jawaban untuk yang begini loh ya, yang kalian tuh ngapain ngurusin nasabnya orang? Enggak, kami nggak ngurusin nasab kamu yang sampai ke Ubed gitu, iya kan? Udah gitu, itu soheh dah gitu. Tapi kalau sampai ke Rasulullah, palsu udah gitu, jawabannya gitu Pak. Lebih tegas lagi, Om Zaid, jangan gunakan simbol Zuria Nabi buat garong, ya. Iya. Itu yang parah. Kenapa kok sampai keturunan Rasulullah itu dawir, cari-cari uang dengan cara-cara yang batil? Mereka ngakunya Zuria Nabi. Kalau Zuria Nabi pasti otomatis akan mengikuti sunnah Rasulullah. Karena kalau yang disebut Zuria Nabi itu bukan hanya ikatan genealogi, tapi ikatan ideologis. Itu yang wajib dipahami. Jadi kalau ada yang ngaku Zuria Nabi kemudian menggunakan simbol Zuria Nabi ini untuk cari duit, garong dan lain sebagainya, maka Zuria Nabinya ini dipertanyakan. Zuria Nabi siapa? Atau Zuria Nabi Handola yang ada di Tarim itu, yang diaku sebagai nabinya orang-orang Pahlawi itu? Kalau mungkin itu iya. Gimana itu? Saya ada di sini, Nabi Handola yang ada di Tarim. Handola. itu nabi baru itu. Kuburannya panjang lagi. Nah, tentang Mbak Alwi ini ya. Siap, Kan Zuria Rasul tuh. Terima kasih Bunda Melona. Waalaikumsalam. Ya, kan ini apa, Mbak Alwi ini, mereka waktu itu, waktu kakek saya masih ada di Indonesia, mereka itu setiap hari datang ke kita. Mereka datang dari Bondowoso, dari segala Jawa deh, dari Cirebon, dari mana-mana. Mereka bawa buntelan, buntelannya dimasukin di di sarung, di sarung. Mereka itu pertama makan di rumah kita ya. Rumah kita emang besar di Kampung Melayu itu. Terus tidur di situ. Nanti dia pulang minta duit ke kakek saya itu. Kakek saya kasih ongkos dan buat keluarganya. Itu setiap hari puluhan orang Mbak Alwi, puluhan Mbak Alwi. Mungkin penyapu ranjau tahu ya, namanya mereka itu Hagallah. Itu dinamakan oleh mereka Hagallah.
begitu. Mereka ini tukang minta-minta sebetulnya, bukannya orang besar, mereka tukang minta-minta. Nah, nanti mereka itu kalau udah dikasih uang, nah datang yang lain, begitu. Setiap hari. Emang kita ini tukang masak banyak ya, ibu-ibu tukang masak di belakang rumah. Itu buat makanan mereka, begitu. Tapi mereka ini masih menghina kita, masih menghina orang Arab. Mereka ini paling benci sama orang Arab. Tapi kalau ada apa-apa, minta bantuannya kepada orang Arab. Nah, kemarin pertama tesis itu mereka minta bantuan dari Al Irsyad, tapi Al Irsyad usir di situ, begitu. Saya datang message-nya dari WA dari ketua Al Irsyad, masih ada sama saya. Saya nggak bakalan hapus, ini sebagai sejarah buat saya, begitu. Mungkin saya pernah kirim ke Nusantara ya. Pernah kirim itu WA-nya. Iya, iya. Jadi gitu loh kawan-kawan. Ini kenapa saya ini suka naikin Mbak Alwi atau Muhyiddin di room saya itu saya suka gitu. Kawan-kawan lain kan jangan dinaikin gitu, jangan dikasih panggung kan gitu kan. Iya. Enggak, saya justru saya naikin gitu. Jadi ya bikin saya ketawa gitu. Dahbash ya, dia orang-orang Afrika. Dahbash. Ya, seperti di Indonesia, pribumi mereka anggap kecil tapi minta makan dari pribumi. Betul itu, Bulek Siti. Tapi ya hebat ya. Kalau melihat kita mereka itu kok hebat-hebat ya. Ada yang ngaku Allah, ada yang mengatakan sebagian Allah, ya kan? Ada lagi nama ini malah mempergunakan seisi alam ya. Bahwasanya mereka berkata dengan Allah. Nah ini apakah bisa dikatakan hadits qudsi? Padahal hadits qudsi itu hanya ada pada Nabi ya. Yaitu hadis yang mana firman Allah yang tidak tercatat dalam Al-Quran, dan itu langsung berkata dengan Allah. Berbeda dengan Al-Quran, itu disampaikan dengan wahyu pelantara perantara malaikat Jibril. Nah, sedangkan hadits qudsi ya itu kan perkataan Nabi Muhammad dengan Allah langsung. Nah, yang tidak tercatat di Al-Quran. Nah, sedangkan ini ada ini ya. Di antaranya ini dalam kitab Barokat min Manaqibi Sayyidina Syekh Al-Fakir Abi Bakar bin Salim ya. Wa qala radhiyallahu anhu qad a'tani al-haqqu at-tasrifa fi qawli kullihi hayyan wa mayyitan. Wa qala li ya abdi mulki mulkuka tasarraf fi kaifa syi'ta fa khatal ladzi yaliku wa yahmadu. Loh, hebat ini kan. Bayangkan, berkatalah Abu Bakar bin Salim, sungguh telah Al-Haq telah memberikan kepadaku untuk mempergunakan seisi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terkecuali, ya kan? Hayyan, baik yang hidup, wa mayyitan ataupun yang mati. Wa qala li, dan berkatalah Allah kepadaku, ya abdi, hei hambaku, mulki, kerajaanku ini, mulkukah merupakan kerajaanmu, tasarruf, maka gunakanlah fihi, di semua di dalam kerajaanku, kaifa syi'ta, sebagaimana yang kau inginkan, yang suka lah. Hebat ya. Ya apa kok iso ngene iki ya. Aduh, mbuh ngeluh aku lek. Sabar Pak De, sabar. Mau kita PN kok ruwet aku, bingung. Ngopi sik Pak De, ngopi sik. Ben adem pikirane. Ngopi sik. Iki Alwi Hanindra Al-Haddad minta naik ini, tak pikir Pak Alwi.
Jun, enggak, ini memang Pak Alwi dia itu senang belajar. Kalau Om Z, saya memang tahu Pak Alwi. Tapi dia itu senang belajar, makanya enggak apa-apa, belajarlah, terus belajar, carilah suatu kebenaran dengan kamu belajar. Itu harapan saya. Dan saya garis kerasnya Om Z, tidak ada pengakuan dari Alwi sebagai seorang Habib maupun seorang cucu Nabi. Itu hanya nama buat saya, gelar dari orang tua aja ini sebagai Al-Hadad. Ya bagus kalau gitu. Ya bagus lah gitu. Tapi di dalam hati sampean meyakini enggak gitu? Kalau Pak Alwi itu keturunan Nabi. Ini yang penting. Secara nasab Alwi meyakini. Oh, meyakini gitu ya, meyakini tapi tidak mau mengaku-ngaku kan gitu, ya kan? Ya sudah, oke. Kalau meyakini dan tidak mau mengaku-ngaku, nah itu bagus, ada bagus. Cuman begini loh, ya kan? Kalau meyakini aja bolehlah masing-masing pribadi gitu ya. Cuman ketika ada data-data ya, ada data atau bayinah, ada bukti-bukti gitu, ya tentu jangan tutup mata atau menutup mata hati dan lain sebagainya, apalagi menutup telinga kan. Jadi gini ya, saya cuma lagi memberikan saran kepada saudaraku Alwi ya. Bolehlah Anda meyakini agar supaya Anda ini tidak salah arah. Bagaimana caranya? Tetap jenengan belajar, benar enggak nasabku ini tersambung. Ketika sudah menemukan suatu jawaban, itu menjadi ijtihad jenengan. Secara urutan kayak bahasanya turunan-turunan gitu ya Pak De. Ya mungkin Alwi meyakini bahwa oh iya bapak dari ini, ibu dari ini. Tapi untuk mengarah ke Kanjeng Nabi, wallahu alam, Alwi meyakini seperti itu ya, wallahu alam. Kalaupun memang sampai ke situ ya alhamdulillah. Semua di dunia ini juga bergantung bukan karena keturunan ataupun cucu. Ya kita bergantung sama rindunya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Yang mau dikirim apa lagi kan gitu Pak De. Iya, betul. Ya. Makanya gini loh Kang Alwi. Bukan saya ini sok pinter ya Anda. Supaya ini menjadi ijtihad jenengan. Orang belajar itu kan ketika menyimpulkan sesuatu dengan belajar, maka itu menjadikan suatu ijtihad. Ya, itu akan mendapatkan satu pahala. Ketika benar mendapatkan 2 pahala, kan gitu. Nah, ketika salah tetap mendapatkan 1 karena ijtihadnya. Disebabkan apa? Belajarnya. Nanti akan dibenarkan oleh seseorang yang lain. Nah, artinya pelajari. Nah, kalau sudah nanti jenengan pelajari, apakah ini sesuai dengan panduan ilmu nasab? Kalau memang gak sesuai ya sudahlah. Semua itu adalah apa itu yang dipentingkan oleh Nabi itu adalah umati. Bahwasannya ada satu hadis lagi yang mengatakan bahwanya gelar Habib walaupun secara uruf ya, secara uruf memang itu khusus. Secara uruf khos. Bukan uruf itu kan ada 2. Ada yang am, ada yang khos. Ya kan? Pahamlah Kang Alwi kan? Sudah belajar lah kan gitu. Nah, Nabi Muhammad itu secara khusus, secara umum ya. Bahwasanya aku sangat rindu kepada umatku, kata Nabi Muhammad. Maka dia menjawablah sahabat ketika itu, siapa dia ya Rasulullah? Apakah kita ini? Bukan, kamu itu sahabatku. Dia Habib, dia kekasihku yang mencintaiku. Dialah orang yang tidak pernah berjumpa denganku dan dia mencintaiku, meyakini diriku. Nah, itu sahih hadisnya. Jadi artinya bahwasanya gelar Habib secara umum seluruh ya itu adalah gelar untuk umat Nabi Muhammad yang disematkan oleh Nabi Muhammad untuk umatnya. Walaupun nyambung nggak nyambung, jenengan tetaplah Habib. Kita semua Habib. Paham ya Kang Alwi? Belajar, dipelajari nasabnya. Nasabnya dipelajari. Nanti akan dapat ijtihad sendiri ya.
Yang Ya, Pak penting Dede. Kang Alwi jangan pernah mengaku-ngaku, karena pengakuan ya itu Ibnu Jauzi mengatakan orang yang mengaku-ngaku sebagai durian Nabi atau durian sahabat itu iblis, karena tidak akan pernah sama, akan merusak kepada martabat Nabi dan sahabat. Sepakat Pak Dede, sepakat sekali. Ya, terima kasih Kang Alwi, tetap belajar, semangat ya. Jadi lebih baik kita belajar karena takhrud binuril ilmi min dulumat ya. Dengan ilmu itu nanti kita akan terbimbing kepada jalan yang benar. Ya, saya sangat setuju, senang saya dengan kamu karena sampean itu mau belajar. Kalau yang ada banyak dulu Habib itu, kalau nggak salah 4 orang itu pernah ke tempat saya, ini alhamdulillah sampai dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Iya, itu 4 orang. Itu yang di Sumatera juga ada dulu, 2 orang itu Sulawesi. Dulu pertama kali itu. Ya. Jadi ini bagus. Maka saya dulu kan ini loh, Bang Buko, ketika saya masuk ke room habaib itu kan, yang di Komal-Komal itu, saya mengajak mereka itu, udahlah, nggak usah main cucu-cucuan gitu, ya kan? Udahlah, kita ini jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW aja udah mulia kan gitu. Ayolah kita jadi umat aja. Itu hampir rata-rata menolak, nggak bisa gitu. Bahkan kamu itu siapa kok nasihatin aneh kan, ente itu siapa kok nasihatin aneh kan gitu.